Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rafiq Muhammad Fadila dengan NIM 123220552. Di sini saya akan mendemokan program dari tugas pertemuan 9, yaitu tentang CRUD dan MCV. Di sini bisa dilihat ada sebuah program database movie di mana akan saya jalankan. Nah, di sini ketika koneksi yang kita lakukan itu berhasil, maka dia akan menampilkan notifikasi berhasil, dan sebaliknya jika tidak berhasil maka dia akan menampilkan notifikasi gagal. Contohnya di sini coba kita matikan dulu. Nah, kemudian kita jalankan lagi programnya. Nah, ketika gagal dia akan menampilkan error koneksi gagal, kemudian ada keterangannya. Sekarang kita hidupkan lagi. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, sekarang sudah berhasil. Kemudian di sini ada tampilan tabel. Di sini ada data-data yang sudah saya isi sebelumnya. Kemudian di sini ada jumlah data. Jadi dia bisa menghitung jumlah data yang ada di database. Nah, kemudian di sini ada judul, kemudian ada alur, kemudian penokohan, acting, dan nilai. Nah, untuk kolom nilai ini tidak bisa diisi karena nilai ini kita hitung secara otomatis melalui program. Jadi nilai ini berisi tentang ketiga nilai dari alur, penokohan, dan acting dibagi 3. Oke, sebelumnya kita coba jika di sini semuanya kosong, apakah bisa kita tambah. Nah, di sini akan muncul notifikasi input tidak valid, harap masukkan nilai yang sesuai, jangan dikosongkan. Oke, begitu juga jika kita mengklik tombol ubah, akan muncul notifikasi yang sama, kemudian hapus, dan di sini ada reset jawaban untuk menghapus kolom isi dari kolom-kolomnya. Contoh, kita akan menambahkan sebuah judul PGO, kemudian alurnya kita isi misal 6, kemudian kita isi 4, kemudian kita isi 3. Nah, di sini sebenarnya nilai alur itu mulai dari 0 sampai 5. Begitu juga penokohan, acting, nilainya range-nya dari 0 sampai 5. Nah, ketika kita isi nilai di luar itu, maka dia akan muncul notifikasi nilai alur harus berada di antara 0 dan 5. Nah, jadi kita harus memberikan nilai yang sesuai terlebih dahulu, baru bisa ditambahkan. Nah, begitu juga dengan penokohan. Misal kita isi 8, dia akan muncul notifikasi yang sama. Begitu juga dengan acting. Oke, ketika kita sudah mengisi sesuai dengan range nilainya, maka baru bisa ditambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan, kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah muncul di dalam tabelnya. Ada 5, 4, 3, dan nilainya sama dengan 4. Berarti 5 tambah 4, 9, 12, bagi 3, 4. Nah, kemudian
Di sini kita bisa mengosongkan kolomnya. Jika kita ingin mengisi data baru, tinggal kita reset jawaban. Nah, otomatis nilai pada kolom ini bakalan terhapus semua. Jadi kita bisa mengisi nilai yang baru. Dua, tiga. Nah, ada satu kondisi lagi ketika nilai misal salah satu kolom tidak kita isi, maka akan muncul notifikasi juga untuk agar kita memasukkan nilai. Jadi jangan sampai dikosongkan. Nah, setelah kita isi baru bisa kita tambahkan. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Kemudian nah, di sini sudah ada MCV 2343. Nah, kemudian untuk misal kita ingin mengubah sebuah data, kita bisa klik data yang kita ingin ubah, kemudian tinggal kita ubah sesuai apa yang kita inginkan. Misal di sini kita tambah 5, kemudian di sini kita ubah jadi ZZ. Apakah bisa ketika judulnya kita ubah? Nah, ini gagal. Karena apa? Karena judulnya tidak bisa diubah, karena judul ini merupakan sebuah primary key. Jadi tidak bisa kita ubah, jadi harus kita samakan. Nah, kemudian oke, sudah. Di sini kita ubah lagi jadi 5. Kita coba ubah. Data berhasil diubah. Oke, jadi yang tadinya judul AAA sekarang alurnya menjadi 5, kemudian actingnya juga menjadi 5, dan nilainya juga mengikuti perubahan nilai dari alur dan acting menjadi 4,33. Nah, kemudian kita juga bisa menghapus. Nah, jika kita langsung klik hapus, maka akan muncul silakan pilih data yang dihapus. Jadi kita harus memilih sebuah data terlebih dahulu. Contohnya kita hapus nomor 1. Nah, di sini kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita coba lagi yang FFF. Oke, data juga berhasil dihapus. Nah, di sini jumlah datanya juga akan selalu update. Nah, sekarang 17, coba kita hapus jadi 4. Oke. Nah, datanya berubah menjadi 16. Kemudian coba kita tambah, misalnya oke, berhasil. Nah, jumlah datanya juga bertambah. Kemudian di sini juga ada kondisi ketika kita sudah pilih kemudian judulnya kosong. Nah, ini akan muncul notifikasi juga. Silakan pilih data yang dihapus. Jadi judulnya harus terisi terlebih dahulu. Kemudian satu kondisi lagi ketika misalnya di sini judulnya tidak ada, kemudian kita ingin tambah, nah maka akan muncul notifikasi bahwa judulnya harus diisi. Jadi program tidak akan bisa menyimpan ketika judulnya dikosongkan. Harus kita isi dengan sebuah nilai dulu. Nah, baru bisa ditambahkan. Nah, kemudian tadi sudah ketika nilai dikosongkan semuanya.
Kemudian ketika kita ingin menggunakan fitur ubah, ketika ada salah satu nilai yang kosong, maka akan muncul juga notifikasi error bahwa input tidak valid, harap masukkan nilai yang sesuai, jangan dikosongkan. Jadi program tidak akan bisa mengubah atau menambah jika ada kolom yang kosong. Oke, sekian dari demonstrasi program saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.